Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarki atau GPENTA dalam menghadapi maraknya berbagai ancaman terhadap ideologi negara, seluruh komponen bangsa hendaknya bersatu melakukan perlawanan dengan menghimpun kesatuan rakyat semesta. GPENTA masih di jalan dari Subang. Ketua Umum DPN GPENTA, Brigjen Polisi Purnawirawan Parasian Simanung Khalid, ketika membuka diskusi panel menegaskan masyarakat perlu didorong untuk bergandengan tangan mempertahankan NKRI dengan perlawanan rakyat semesta terhadap segala ancaman bagi NKRI. Kita harus bersatu dalam keberagaman, sebab jika kita mempersatukan keberagaman maka akan timbul kekuatan bangsa dan itu adalah bela negara. Sebaliknya, jika kita memperbesar perbedaan, maka NKRI terancam mengalami perpecahan. Bahwa bagaimana mengatasi narkoba, Presiden sudah menyatakan darurat narkoba. Bagaimana mengatasi radikalisme, bagaimana mengatasi terorisme, dan juga mengenai adanya keinginan daripada beberapa ormas untuk meninggalkan Pancasila. Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis agar semua bangsa Indonesia berperan serta di dalam menanggulangi semua ancaman-ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang ada di wilayah masing-masing. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Hukum Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, Markoni, di hadapan kader GPENTA dan anggota Lembaga Veteran RI (LVRI) mengatakan pihaknya mengapresiasi diskusi panel yang diselenggarakan GPENTA dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terkait pertahanan nasional demi kesatuan dan persatuan bangsa. Sedangkan Iza Fakri, staf ahli Kapolri, mengatakan diskusi panel ini dapat menyadarkan kita jika ada eskalasi ancaman. Negara akan kuat jika ada persatuan berupa perlawanan dengan bersatunya rakyat semesta. Saya juga mengharapkan GPENTA ini bisa menyuarakan yang ada di daerah-daerah, termasuk yang untuk kebaikan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Ini sangat mendukung, saya rasa apa yang dilakukan oleh GPENTA ini merupakan langkah positif bagaimana seluruh elemen bangsa sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Bela negara menurut Ketum GPENTA adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kami masih di jalan dari Subang. Dan Profesor Matondang yang saya lihat dari Bali, Lampung, Bapak Ibu, Saudara hadirin sekalian, bahwa kondisi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan perlawanan tawuran anarkis, radikalisme, terorisme, dan yang merongrong ke bangsa Indonesia perlu mendasarkan diri kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat 2 disebutkan upaya pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Oleh karena itu, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama bersama-sama dengan rakyat akan mampu menanggulangi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mengancam jiwa dari Bapak Presiden seperti peristiwa Cikini, Kahar Musakar, DITI, dan granat. Tetapi semua bangsa yang dicerabaikan dengan kondisi meluaskan operasinya sampai ke Indonesia, yang gerakan-gerakan Islam transnasional untuk mengatakan Pancasila sebagai dasar negara harus diganti. Yang pertama adalah bahwa dalam untuk menjajah harus berupaya
menanggulangi dan memusnahkan mereka. Tantangan, gangguan dan hambatan, maka rakyat bersama-sama dengan Polri bersatu padu bersama dengan TNI dan aparat kepolisian untuk maka kita sebagai warga negara Indonesia dan saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka panel diskusi publik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dimulai. Maka kita saling pemerintah dalam rangka membangun, memfasilitasi supaya masyarakat rakyat cinta tanah air difasilitasi dengan air. Yang berikutnya ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memahami, mengerti apa yang dilakukan pemerintahnya. Tapi syaratnya bahwa pemerintah harus tahu pertama yang konkret berkaitan dengan Kemendagri konsisten di masyarakat meningkatkan kesadaran melalui berbagai organ-organ desa itu wajib ditaruh desa. Tentunya kita tadi dan buat masalahnya kita mulai dari bawah. Kita mulai mudah-mudahan apa yang menjadi ancaman tantangan hambatan selama ini minimal. Sebelumnya nanti bidang pembangunan. Yang kedua tadi adalah bidang pemerintah. Pembangunan sesuai dengan nawacita yang semua. Makanya Presiden menyampaikan kita sedang darurat narkoba karena melihat disinilah sasaran empuk untuk menghancurkan negara kita dan generasi muda kita terhadap narkoba. Kemudian akhir-akhir ini kita juga melihat bagaimana ancaman terhadap masalah kebinekaan, masalah intoleransi, ini semuanya juga menjadi perhatian kita semua, dan kita terima kasih kepada BPNK untuk memberikan perhatian terhadap situasi ini. Kemudian juga terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Kita tahu sekarang ada ancaman perang sekarang ini bukan perang konvensional seperti dulu. Kalau dulu memang ada perang yang nyata, terjadi perang yang menunjukkan alutsista kehebatannya, tapi sekarang tidak, masuk ke bidang perekonomian, ke bidang kebudayaan. Ipolexos itu dia masuki, ya harus pakai senjata tapi bisa menghancurkan suatu negara. Tidak mata, baik itu pertahanan negara di laut, udara, dengan di darat. Baik itu termasuk pembantuan di dalam bencana alam, kemudian perbantuan di dalam masalah-masalah lain yang terkait dengan kepentingan negara. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana TNI ingin membantu di bidang pertanian. Kalau Bapak-Bapak melihat kok TNI ikut bertani, sebenarnya bukan TNI itu juga pokoknya bukan ikut. TNI ingin membantu, ini adalah menjadi nawacita Bapak Presiden. Ini akan diproduksi bukan, kemudian inilah yang diberikan perintah kepada satuan-satuan di seluruh Indonesia satu jalan. Kemarin Presiden melaksanakan kunjungan ke Papua untuk melihat perintisan jalan yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Ini enggak mungkin perekonomian akan menjadi hidup, perekonomian akan menjadi dekat negara-negara luar kalau terhadap Indonesia kita. Karena Vietnam pun, karena itu menjadi komponen cadangan, menjadi kekuatan nanti. Semua untuk menjadi cita-cita semua. Bagaimana kita angkatan yang ada di TNI itu punya Densus 181, Angkatan Laut. Ini yang akan kita sinkronisasikan. Kemudian tugas-tugas satuan, karena ini akan tumbuh bibit-bibitnya kalau kita tidak tahu bagaimana rakyat-rakyat di bawah ini yang mereka lokalisasi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau kita tidak waspada terhadap perpecahan ini dapat menimbulkan potensi pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia.
potensi pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara internal dipengaruhi oleh pertama adalah Gini rasio atau perbedaan kaya miskin di Indonesia yang saat ini adalah sekitar 0,4. Kemudian yang kedua, kemudian yang berikutnya dominasi masyarakat low. Kemudian kalau kita beranjak berikutnya bahwa kebebasan, sehingga munculnya perlawanan demokrasi global ini juga menjadikan imperium dunia baru dunia. Dalam perkembangannya, pergantian kekuasaan secara revolusioner, dan kita masih lihat sekarang di tsunami negara Cina. Dan sebentar lagi kita lihat bahwa kemudian itu ada kemarin itu MH United ada dalam tulisannya saya lihat. Jadi kita saling menghargai. Kalau misalnya agama orang lain, ya kita tidak usah kita campuri. Kabupaten, kota, sampai ke desa. Malah sekarang sedang at least ada 10 kader-kader yang nantinya bisa memberi AMB sekarang TNI. Dan itu kerjasama TNI dengan Kemdikbud. Kemarin kita dapat laporan dari Aceh, dari Nagan Raya itu sudah gitu. Jadi bagi yang minoritas lima tahun pun kita semua Siapa? Oke, saya mulai dari tengah. Siapa namanya? Tolong sebutkan. Kami ingin bertanya kepada Bapak dari TNI dan Polri karena perintah DPP DKI. Latar belakang kita adakan panel diskusi publik ini, di mana ketua-ketua Dewan Pimpinan Provinsi Gepenta seluruh Indonesia kita hadirkan, dan beberapa ormas organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat nasional kita undang. Dan ini maksudnya adalah melihat kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, di mana kita sudah mengarah kepada disintegrasi bangsa, intoleransi, dan juga banyaknya tindakan-tindakan dan permusuhan yang ditaburkan oleh orang lain. Maka untuk menjawab itu kita adakan panel diskusi publik mengenai bela negara. Bela negara ini kita melihat bahwa kondisi globalisasi akan 5-10 tahun mendatang memang perang tidak ada. Perang invasi militer dari negara lain tidak ada. Namun kita harus mempersiapkan diri kemampuan bangsa Indonesia, yaitu bagaimana komponen utama TNI dan Polri dibantu oleh komponen cadangan masyarakat rakyat untuk menghadang bila mana ada invasi militer dari bangsa lain. Yang kedua adalah non-perang. Jadi tadi perang, nah sekarang non-perang. Bagaimana rakyat mengatasi, membantu Polri dan TNI dalam rangka menanggulangi semua ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Ini termasuk di dalam bahwa bagaimana mengatasi narkoba. Presiden sudah menyatakan darurat narkoba. Bagaimana mengatasi radikalisme, bagaimana mengatasi terorisme, dan juga mengenai adanya keinginan daripada beberapa ormas untuk meninggalkan Pancasila. Inilah yang dengan ini maka kita adakan organisasi kemasyarakatan Gepenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, agar semua bangsa Indonesia mau berperan serta di dalam menanggulangi semua ancaman-ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang ada di wilayah masing-masing, supaya mereka melakukan suatu upaya bela negara. Bela negara perbuatan kecil
yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri, kepada rakyat, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada bangsa dan negara, itu sudah merupakan bela negara. Inilah yang kita simpulkan nanti di dalam panel diskusi ini, di mana yang hadir dari mewakili Menhan, mewakili Mendagri, mewakili Panglima TNI, dan mewakili Kapolri. Kita wujudkan bagaimana hasilnya nanti, inilah kita sebarkan kepada masyarakat tentang bela negara. Pak, yang namanya perang tanpa senjata, kita kan tidak tahu musuh kita siapa, Pak. Bapak mengatakan untuk menghadapi itu, kita membutuhkan yang namanya kesatuan rakyat semesta. Ini bagaimana cara menghimpunnya, Pak? Nah, ini justru itu bahwa tantangan kita sekarang ini, ada yang globalisasi daripada transnasional, extraordinary crime, proxy war. Ini harus memang kita lakukan penangkalan. Jadi cegah, tangkal, dan tindak. Bagaimana? Inilah harus dilatih. Bagaimana latihannya? Ya tentunya dengan adanya latihan-latihan yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan pemerintah